Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya mohon maaf, nanti jika diizinkan boleh lebih dari satu pertanyaan ya Gus ya. Yang pertama adalah, jika dalam korban itu satu sapi untuk 7 orang, nah kebetulan baru dapat 6 anggota Gus. Yang satu ini boleh enggak untuk jamaah gotong royong urunan untuk melengkapi? Itu saya mohon untuk dicerahkan tentang hal tersebut. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Konco ngaji ada yang bawa kitab Risalah Azwaj? Bawa? Kenapa bawa? Enggak. Mas Udin bawa kitab Risalah Azwaj betul? Enggak. Bawa yang cewek. Vindi bawa enggak? Nuhun bawa. Soalnya kalau pun khatam ngaji niku jadi buatan dibeto kali. Rencang-rencang konco ngaji. Nomor setunggal. Gus Ari, gimana kalau di tempat saya sapinya 1 harusnya kan buat 7 orang. Ternyata kok baru ada 6 orang, terus sing 1 bagian pripun atas nama panitia urunan. Nah, saya ngerti ya, sama panitia wes kurang 3 juta. Ah, berarti wong 30 1 sewunan. Nggih, kakean. Ya bener ya, wong 30 1 sewunan. Ya, wong 30 1 sewunan 3 juta. Niku pripun? Maka 1 kambing itu maksimal untuk 1 orang. Pun bolak-balik kula matur niki jenengan manut monggo ora manut ya karepe jenengan. Wis wae kula anyel tenan niku, wis wae kula anyel tenan. Sebab nopo? Sebab kalau 1 kambing buat 1 keluarga, misale atas nama mriki enten sing namane sing namine Pak Abdurrahim mboten nggih. Nah, misalnya gawe contoh, atas nama keluarga Bapak Abdurrahim 1 kambing. Padahal Pak Abdurrahim niki ngapunten bojone 4. Wes, makanya kalau kayak contoh sing bapaknya ora nek jenenge niki nek kalau kayak jeneng Didi malah Amin ngoten. Kalau kayak contoh bojo bapak kan Didi malah Amin. Nah, kalau kayak contoh sing jenenge ora nek niki Abdurrahim, bojone 4. Dari masing-masing istri duwe anak 10. Wow, kurang nopo nih. Berarti 1 kambing untuk 1 keluarga sing isine 4 istri dengan 10 anak masing-masing. Berarti anak mawon pinten? 10 kali 4 pinten? Sekawan doso. Bojone 4, 44, sak sing lanang siji 45. Mengke teng akhirat wedhus siji ditumpaki wong 45. Monggo jenengan tumpaki dhewe kono. Nek dikandani aja lho monggo langsung tumpaki dhewe. Saged dipun pahami nggih. Terus fatwa Imam Syafi'i dibenturkan dengan hadisnya Rasulullah. Maka jabang kula nomor setunggal, mosok Imam Syafi'i mboten paham hadis. Imam Syafi'i niku diberikan julukan oleh muridnya namanya Imam Hambali. Naminipun sinten, Pak? Imam Hambali. Imam Hambali niki HR Ahmad niku lho. Namanya Ahmad bin Hambal. Dalam urusan hadis disebut Ahmad, dalam urusan fikih disebut Hambali. HR Ahmad dengan emosi hadis HR Ahmad niku sing dimaksud Imam Hambali. Hafalannya alfi hadisan, 1 juta hadis. Beliau memberikan julukan kepada guru beliau Imam Syafi'i dengan kata-kata Nasirus Sunnah. Imam Syafi'i itu adalah penolong hadis. Sebab nopo? Kalau tidak ada Imam Syafi'i, ulama-ulama sezaman dengan saya nggak ada yang paham ilmu hadis. Semuanya berkiblat kepada Imam Syafi'i. Yang terang kini sahih niku napa Imam Syafi'i. Bahkan hadis yang paling sahih sing jenengan ngertosi naminipun sahih Imam Bukhari niku ternyata Imam Bukhari bermadhab kepada Imam Syafi'i. Jawaban saya nomor 1. Jadi Imam Syafi'i ampun disepelekke. Dewe ini nate kula caosi contoh. Gus tonggo kula niku enten sing maden-madene kaya Imam Syafi'i. Gus Ari, nek Imam Syafi'i boleh berfatwa, kenapa kok saya enggak boleh berfatwa? Kula kalih Imam Syafi'i lak padha. Kalimatmu balenono Mas. Piye kalimatmu terakhir? Kula kalih Imam Syafi'i padha. Maksudnya padha iki padha piye? Imam Syafi'i lak dahar kula nggih maem Gus. Padha-padha maeme beda. Nek Imam Syafi'i maeme sekedhik. Nek kowe sekedhik-sekedhik maem. Niki padha-padha dahar tapi beda lho niki lho. Nah, maka ndek wingi nanti kula caosi contoh,
Imam Syafi'i ini saking cerdasnya dan kuatnya hafalan beliau. Dalam manaqib Imam Syafi'i dipun ngendikaken, Imam Syafi'i ini setiap keluar dari masjid badhe kondur atau setiap keluar dari rumah badhe tindak teng masjid, beliau mengeluarkan kapas dari kantongannya, kemudian dipasangkan di telinga kanan dan dipasangkan di telinga kiri. Sampai di tempat tujuan baru dilepas kapasnya. Ditanya sama muridnya, "Kiai, jenengan kok kados ngoten napa sebabe?" Kata Imam Syafi'i, "Nek kupingku pas mlaku ora tak tutupi, aku mlaku ning sebelahku ana wong bahas rega Candi Borobudur 750.000. Hah, 700.000. Niku dhek gremeng, aku krungu pisan langsung ngapal. Sing kene gremeng minyak goreng menterine sakniki ganti. Janji sebulan iso 14.000. Ngono ki do gremeng, aku krungu. Lewat ada orang bicara, ada orang ngoceh, ada orang nopo, lewat saya hafal semua. Makanya ngono kan aku jadi ruwet ngapalke sesuatu yang ora penting. Lho Imam Syafi'i. Mirengke pisan langsung apal. Jenengan nggih ngoten, Bu. Lho jarene padha Imam Syafi'i. Hah? Angger gosip apal, angger Quran walah anu ngapalke wangil ora umum gitu. Angger dik mau baditane kancane, kuwi mau Yusri mau bareng ngene iki langsung apal. Langsung apal dan dibumboni. Iku nek ibu. Nah, tapi ayo coba nek pengen sekelas Imam Syafi'i boleh jangan berfatwa. Nomor 1, nomor 2. Hadisnya coba dibaca. Apa hadisnya? Ternyata orang yang mengatakan satu kambing buat satu keluarga, hadisnya terdiri dari hadis Nabi Muhammad SAW riwayat Imam Muslim. Yang ketika Nabi Muhammad hendak menyembelih korban, beliau berdoa, Allahumma taqabbal min Muhammadin wa ali Muhammadin wa min ummati Muhammadin. Ya Allah, terimalah kambing korban saya ini 1 ekor min Muhammadin, dari saya Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ali Muhammadin, dan keluarga Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan juga dari umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Hadis niki temenanan dijadikan dalil sehingga 1 kambing boleh untuk 1 keluarga. Maka ayo hadisnya dienggo kabeh, jangan dipotong. Sebab hadis ini buat 3 orang. 1 min Muhammadin buat diri saya. Nomor 2, wa ali Muhammadin buat keluarga Nabi Muhammad, wa min ummati Muhammadin, dan buat umat Nabi Muhammad. Berarti nek ngono umatnya Kanjeng Nabi jumlahnya pinten miliar. Sak donya lah umatnya Kanjeng Nabi sedanten. Berarti nek ngono ora trimo 1 kambing 1 keluarga, 1 kambing dienggo wong sak miliar ya iso. Nggih niku wae contone. Pak Abdul Rahim niku bojone 4 anak 10 dadi wong 45. Saged dipun pahami nggih? Maka berarti ketika pemahamanmu bingung Mas, berarti pemahamanmu salah. Wong nganggo hadis, ternyata hadisnya orang mbok nggo kabeh, mbok potongan keluarga tok. Padahal Kanjeng Nabi keluarga dan umatnya. Nah, hadis ini kula wau matur riwayat Imam sinten, Pak? Imam Muslim. Hadis sahih Muslim itu ada penjelasannya, namanya kitab syarah. Dan yang mensyarahi kitab sahih Muslim namanya adalah Imam Nawawi. Jadi nek memang dari hadis ini kemudian kesimpulannya 1 kambing boleh 1 keluarga, 1 sapi boleh 7 keluarga, bukan 7 orang. Pertanyaannya, kesimpulan seperti itu ulama sopo sing ngomong? Ya benak toh? Nek hadis ini ku ternyata kesimpulannya sesuai dengan kesimpulanmu Mas, mbok nyuwun tulung jenenge ulama sopo? Justru yang kita temukan sebaliknya, Imam Nawawi sendiri yang beliau merupakan pensyarah hadis sahih Muslim, beliau katakan di dalam kitab beliau yang lain, ada di dalam kitab Raudhatut Thalibin karanya Imam Nawawi, ada di dalam kitab Minhaj, ada di dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab. Apa kata beliau? La tadsi'us syatu an wahid, tidak diperkenankan kambing kecuali hanya untuk 1 orang. Wa badanah an sab'ah, dan tidak diperkenankan sapi, unta, kerbau dan sejenisnya kecuali untuk maksimal 7 orang. Saged dipun pahami? Nek mboten saged dipun pahami, mangke YouTube kula niki jenengan potong sing bagian iki jenengan kekno ning wong sing ngeyel niku wae. Wis ngeyel mang gawa mriki. Ora iso gawa mriki, kula sing suwan mriko. Oh, penak to? Sebab memang hubungannya tidak sah. Hubungannya tidak sah. Saged dipun pahami nggih?
Sehingga kambing satu keluarga nggak sah. Gimana Gus? Lah nek kemudian diniati untuk satu orang, sing liyane apa untuk ganjaran dapat. Jadi kalau ada satu keluarga yang satu sudah berkorban sunnah atas nama dia, maka otomatis yang sekeluarga sudah langsung mendapatkan pahalanya. Makanya cara guru-guru kita, nek jenengan kira-kira wong 5, sing penting pun balik lho nggih. Anak sing dereng balik ampun dikatutke niat karena belum masuk kesunahan. Bojo lanang, bojo wedok, anak telu, sing hiji urung balik. Maka berarti kan tiang sekawan. Maka tiang sekawan iki jenengan kok kira-kira setahun naming saged korban sunnah setunggal mendo, maka monggo jenengan gentosan le nyetorke jeneng teng masjid. Tahun iki jenenge bapake. Walaupun jenenge bapake, sekeluarga dapat pahala. Kok tahun ngarep jenenge bojone. Terus kalau ngarep bojone tahun ngarep anake sing nomor setunggal, tahun ngarep anake sing nomor kalih. Kok tahun ngarep anake sing cilik dhewe urung balik meneh teng bapake. Mun ngoten, otomatis sudah mendapatkan pahalanya. Sehingga kalau satu kambing buat satu keluarga atau lebih dari satu orang urunan gak sah. Dan sapi pripun Gus? Sapi maksimal untuk 7 orang. Sehingga kalau sapi dinati 7 keluarga, maka masing-masing bagian dari sapi tadi tidak sah. Lah sakniki kasusnya unik Gus. Dari 7 tadi, sing 6 pun beres. 1, 6 orang. Garek siji 3 yuta iki ora ana sing nutup. Gimana nek kemudian panitia sing nutup atau warga sing nutup dikompliti uang 30 nyato sewunan gimana? Maka khusus sing satu bagian niki tidak sah kalau diniati korban. Tapi 6 bagian yang lain, fulan A, fulan B, fulan C, fulan D, fulan E, fulan F, semuanya sah. Satu bagian tadi tidak sah diniati korban. Nopo pareng Gus, sing 6 sah, sing 1 enggak sah, pareng. Dados satu sapi itu niatnya boleh 7-7-nya beda boleh. Karena pada hakikatnya kata fikih syariat, satu sapi itu sama dengan 7 kambing. Misalnya, wonten tiyang sing dereng akikoh. Terus pas wayah riyaya wis tak barengke wae. Akikohku tak barengke wayah riyaya. Boleh enggak? Boleh. Lah kan akikoh kambing Gus, kambing boleh diganti satu bagian dari sapi. Jadi sapi itu sama dengan 7 ekor kambing. Berarti 1/7 sapi sama dengan 1 kambing. Maka misalnya ada bagian 7 bagian sapi, masing-masing dinyanyikan beda boleh. Orang 1-2 diniati korban sah. Orang 3-4 diniati sodakoh sah. Orang 5-6 diniati akikoh sah. Orang ke-7 diniati nadar sah. 7 bagian dari sapi masing-masing diniati berbeda sah semuanya. Pembagiannya tergantung niatnya. Nek nadar maka 1/7 100% diberikan kepada fakir miskin. Nek korban dibagi 3, sepertiga. Dari masing-masing bagian tadi sepertiga. Sepertiga fakir miskin, sepertiga orang kaya, sepertiga orang yang berkorban dan keluarganya. Sing sedekah nggak ada aturannya karena bebas. Sehingga 6 orang yang tadi sudah urun di awal sah. Yang 1 bagian nek di atas namakan panitia, sing panitia padahal wong 3 doso tidak sah 1 bagian ini. Tapi toh tidak sah sebagai korban, tetap dihitung sedekah. Nek ngoten malah penak. Lho, sebab napa? Nek dihukumi korban itu malah enten aturane ruwet. 1, menyembelihnya harus sesuai dengan waktu. Nek sedekah enten mboten, enggak ada. Sembelih sakniki mawon entuk nek sedekah. Gitu. Yang kedua, pembagiannya enggak boleh dalam keadaan mateng. Nek sedekah dibagi mateng, dibagi segodus boleh. Nah, nek korban enggak boleh dibagi dalam keadaan mateng, harus mentah. Yang ketiga, harus dibagi 3, fakir miskin sepertiga orang kaya, sepertiga untuk keluarga. Nah, nek sedekah meh dipangan panitia kabeh entuk. Oh, malah penak loh. Saya nomor sekawan, korban enggak boleh diberikan kepada non muslim, tapi nek sedekah diberikan non muslim boleh enggak? Boleh. Jadi justru malah sing 1/7 bagian sing dinati orang banyak niki pun mboten napa-napa, jenengan meh tetep nekat niat korban tetep gak sah. Maka nek paham ora usah dinati korban. Tapi nek metenteng niat korban dalam urusan syariat tetep gak bisa. Kadang paham nggih? Padha karo jenengan walaupun salat niate subuh tapi kok 4 rakaat ya tetep ora sah. Walaupun jenengan paksa Gusti Allah tetep ora ditampa. Nah gitu. Wah maksa Gusti Allah subuh kudu 4 rakaat tetep ora ditampa.
Sehingga satu bagian tadi hukumnya sodakoh, nek sodakoh malah penek. Ora usah dindum ruwet dindum ngene, wis pokok malah justru niki sing dienggo makan-makan panitia, sing dikono non muslim, sing dikono malah niki malah sae mboten napa-napa. Tapi kok ternyata pengen diniati korban, satu-satunya solusi adalah ditunjuk salah satu untuk berniat. Jadi seakan-akan wong 29 kali 1.000 berarti 2.900.000 niki mensedekahkan uangnya kepada satu orang. Terus satu orang sing jenenge digawa teng panitia korban, lah mengke satu orang niki kemudian ya Allah, kula entuk 3 juta niki sing 1.000 duit kula, sing 2.900.000 duwite wong 29 1.000-an. Nyuwun tulung ya Allah, ganjaran korban sing kula dapatkan, kula kirimkan juga kepada 29 teman saya, sah kalau begitu. Nah tetap diniati bareng-bareng jadinya sedekah. Tidak ada pembagian aturan, nopo-nopo bebas, komplit, tidak ada masalah. Malah penak. Pilihan yang pertama. Pilihan yang kedua, nek pengen dapat pahala korban, oh jogos, aku pengen ya untuk pahala korban, maka caranya 29 tadi ngelongke 1.000 kepada satu orang perwakilan. Duko hompi empah, duko milih yang paling sepuh, duko milih yang paling pinter, nopo-nopo lah. Terus satu orang niki niat korban sunnah, terus pahalanya dikirimkan kepada teman-temannya yang lainnya.